Dibuat seolah-olah pasar berubah, tahu-tahu terjadi margin call. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Berikan aplaus kepada Bapak Suhartoyo. Sore hari ini kita luar biasa bisa hadir di JPS Info di Yogyakarta yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya jadi agak kurang semangat karena Bapak Ibu banyak ada di belakang, sementara di depan banyak ruang yang kosong. Silakan yang di belakang bisa maju ya. Dipenuhi yang ruang di depan ya. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang prinsip terkait dengan program bisnis yang disampaikan oleh Pak Agus Wardoyo dan disampaikan oleh Bapak Suhartoyo. Bapak Ibu sekalian, proses berbisnis ini adalah sebuah proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu akan membuat kita menjadi orang yang paham. Satu pemahaman optimal dari bisnis yang kita jalankan, disitulah potensi kita akan berhasil dan sukses. Jangan pernah berpikir sukses pada sebuah bisnis tanpa kita mengetahui dan paham dari bisnis yang kita kerjakan. Tidak akan bisa. Faktor keberuntungan itu hanya 1000 banding 1 ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada sore hari ini saya hadir sebagai Presiden JPS EA50 atau Garuda Power System. JPS ini dibentuk dalam rangka untuk melakukan satu proses edukasi, satu proses duplikasi yang baik dan benar terkait dengan pola pengembangan bisnis EA50. Karena apa? EA50 ini bukan judi. EA50 ini bukan bisnis money game, Bapak Ibu sekalian. Di saat ada kendala teknis sedikit saja, leader ribut, galau karena bodoh, karena tidak paham dengan bisnis yang dikerjakan. Mindset di sini mindset money game, hanya bermain hack and run. Begitu untung, niatnya lari meninggalkan. Teman-teman yang terbiasa bermain hack and run itulah yang merusak tatanan bisnis di industri valuta asing, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjabarkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan perbedaan prinsip antara trading valuta asing dengan money game dan judi ya Bapak Ibu sekalian. Di saat Bapak Ibu berpikir tentang sebuah bisnis money game, maka disitulah sebuah potensi risiko yang sudah diskemakan dari awal. Adanya sebuah bisnis, baik itu berlatarkan trading kripto, saham misalnya, mengatasnamakan ada bisnis pertambangan misalnya, itu hanya sebuah alibi bisnis. Sebenarnya bisnisnya tidak ada. Itu hanya memainkan cash flow, member yang baru membackup kepentingan member yang lama. Itu money game. Potensi yang ditawarkan 5-10%, tidak besar. Jangankan 10%, 5% pun sistem itu tidak akan mampu membackup, karena dia tidak punya real bisnis. 3 bulan, 4 bulan selesai. Itu yang saat ini banyak dialami oleh teman-teman. Terjadi distrust market yang luar biasa dari industri network marketing karena banyaknya para leader, banyaknya para owner ya, pelaku industri bisnis ini yang mengatasnamakan jaringan network, sebenarnya bisnisnya tidak ada. Banyak yang mengatasnamakan trading valuta asing, sebenarnya tidak ditradingkan. Ada Mark I, ada Sutton, ada MT8. Potensi profit ditawarkan luar biasa. Saya sering mengatakan dengan teman-teman, ini analisa saya seperti ini, tapi nggak percaya. Bapak Ibu sekalian, indikator utama di saat kita memutuskan sebuah bisnis berbasis trading valuta asing, cek brokernya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, cek alur keuangannya.
Di saat Bapak Ibu tahu bahwa alur keuangannya langsung ke broker, maka selesai. Bahwa itulah bukti bahwa bisnis ini ditradingkan betulan. Akan tetapi misalnya depositnya lewat manajemen, maka Bapak Ibu perlu melakukan satu kajian dialektik lanjutan, yaitu cek dulu keberadaan perusahaan, betul tidak dana yang masuk ke dia dibelanjakan atau didepositkan ke broker. Jadi ada langkah lanjutan, dan EA50 adalah satu-satunya industri trading valuta asing yang berbasis sistem autorobot yang depositnya langsung ke broker. Kok saya tahu? Ya, karena saya juga punya akun di beberapa tempat, sama dengan Pak Suhartoyo ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi kenapa EA50 memilih industri yang berbasis trading forex. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa perputaran atau siklus keuangan 6,6 triliun US dollar ini per hari. APBN Republik Indonesia hanya 2.200 triliun. Ini per tahun. Ini sirkulasi keuangan dunia 930.000 triliun per hari. Jadi kalau APBN 2.200 triliun ini diputar setiap bulan, potensi 1 tahun 22.000. Berarti itu APBN kita, sirkulasi APBN kita selama 45 tahun. Ini dasarnya potensi pasar trading valuta asing. Pertanyaannya kenapa? Bapak Ibu harus mengetahui kenapa potensi pasar itu begitu besar. Ada 290 sekian negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, ini semua akan memerlukan satu transaksi penukaran mata uang antar negara lewat 4 pasar internasional. Karena trading valuta asing ini dibagi menjadi 4 wilayah pasar internasional. Asia itu Jepang, Bank Sentral Tokyo. Australia, Bank Sentral di Sydney. Eropa itu Bank Sentral London. Lalu Amerika, Bank Sentral New York. Jadi trading valuta asing secara online itu berputar di 4 benua tersebut. Ratusan negara melakukan transaksi setiap saat di 4 bank sentral tersebut dengan tujuan yang pertama, untuk menjaga tidak terjadi devaluasi mata uang negaranya dengan mata uang negara lain. Kenapa harus dijaga? Kalau sampai terjadi devaluasi mata uang rupiah misalnya dengan mata uang negara lain, yang terjadi adalah krisis ekonomi. Ya kan? Kalau krisis ekonomi bergeser krisis politik. Krisis politik bergeser tumbangnya kekuasaan. Itu yang terjadi 98 pada rezim Orde Baru. 2.400 US dollar. Terjadi devaluasi yang luar biasa terhadap rupiah terhadap dolar sampai 24.500. Soeharto tumbang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semua negara akan menjaga nilai mata uangnya jangan sampai terjadi devaluasi. Caranya adalah dengan melakukan stok cadangan devisa yang cukup di bank sentral masing-masing. Indonesia akan selalu membeli dolar, membeli euro, membeli dolar Australia, misal membeli yuan, membeli yen. Untuk apa? Untuk menjaga cadangan devisa di bank sentral. Karena bank sentral ini yang akan melayani distribusi ke bank umum. Bank umum akan melayani permintaan dari pelaku pasar atau money changer. Seluruh pelaku pasar perdagangan internasional yang bergerak di bidang ekspor dan impor, tentunya dia akan memerlukan penukaran mata uang. Apabila sampai terjadi pelaku pasar melakukan penukaran mata uang, ternyata uang itu tidak ada, maka yang terjadi mata uang yang akan ditukar itu mengalami peningkatan harga. Jadi negara punya kepentingan. Itulah yang membuat transaksi valuta asing ini sangat besar setiap hari untuk di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
Trading valuta asing ini adalah sebuah trading, sebuah praktek bisnis dengan satu analisa dan kemampuan profesional si trader yang pasti smart. Dia harus mampu melakukan analisa market. Dia harus mampu melakukan analisa politik terhadap mata uang atau negara dengan mata uang yang akan dia beli. Karena yang namanya kondisi politik, stabilitas keamanan atau instabilitas keamanan, kondisi ekonomi, kondisi pelaku bisnis di negara tersebut itu berpengaruh dengan mata uang atau nilai tukar mata uangnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, trading valuta asing ini adalah industri yang real. Dengan satu analisa secara fundamental, secara teknikal, itu harus dimiliki oleh seorang trader yang profesional. Akan tetapi, analisa tersebut lebih mendekati satu kepastian dari sebuah news atau berita yang dia baca dibandingkan dengan trading saham atau kripto. Karena apa? Karena trading valuta asing ini yang berpengaruh pada kondisi mata uang adalah kondisi makro, kondisi global, bukan mikro. Berbeda Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang trading saham, hari ini kita berbicara saham blue chip dari Indofood. Begitu Antoni Salim ditetapkan menjadi tersangka kasus BLBI dari KPK, maka saham Indofood tidak blue chip lagi, terjun dia. Kita berbicara saham dari Bank BRI. Begitu kita baca berita, ternyata BRI dibeli sahamnya menjadi jaminan hutang ke Cina, turun nilai sahamnya. Kita berbicara saham Lipo misalnya, begitu bermasalah proyek Lipo yang ada di Karawang, turun sahamnya. Karena apa? Trading saham dipengaruhi pada faktor personal atau pada faktor grup atau company dari pelaku usaha tersebut. Apalagi kripto. Ini adalah mata uang abal-abal, mata uang komunitas. Ini sangat dipengaruhi oleh mindset dan kepentingan si owner. Begitu dia masukkan marketplace, dia masih melakukan sirkulasi dengan melakukan transaksi, maka posisi kripto itu akan berada pada zona naga atau setengah naga posisinya. Begitu si owner ini merasa targetnya terpenuhi, dia cut pembelian di pasar, ya, maka berubahlah menjadi cacing. Selesai trading kripto. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus paham dengan bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Banyak saat ini orang merasa pandai, merasa pintar tentang kripto. Nggak bisa, nggak ada orang yang pintar tentang kripto. Karena kripto itu adalah bisnis tipu-tipu. Iya. Saya banyak mendapatkan tawaran dari para owner untuk membuatkan program, saya tolak. Karena bisnis cryptocurrency adalah satu-satunya bisnis dengan potensi penipuan besar, aman, legal, tidak bisa disentuh secara hukum. Siapa yang tahu ada kripto beralamat kantor? Nggak ada? Nggak ada kripto. Jadi kripto begitu sudah dimasukkan di marketplace, Indodax atau CMC, udah merasa itu sudah sebuah bisnis yang legal. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, inilah efek dari sebuah pergeseran teknologi. Salah pemahaman, salah pengertian dan persepsi membuat kita merasa pandai, tapi sebenarnya kita ada di zona kebodohan dan kecerobohan. Di saat kita ada dalam zona ceroboh dan bodoh, lalu gagal dalam sebuah bisnis, jangan katakan itu nasib, karena itu bukan nasib Bapak Ibu sekalian. Belajarlah sekarang bukan menjadi orang sukses, tapi belajar menjadi orang bijak. Kerjakan satu bisnis, langsung sukses. Itu yang cerdas. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu menekankan dalam setiap presentasi, baik itu acara GPS maupun itu acara grup saya selalu menekankan adanya edukasi, adanya pemahaman. Tidak boleh bluffing dan melakukan pembodohan tentang sebuah program bisnis. Jangan sampai kita membuat orang lain kaya dan tertawa sendiri. Begitu dia susah, dia mengatakan kita sebagai penipu. Kok enak banget? Karena salah dalam pola penyampaian. Nah, ini yang saya tidak mau, khususnya di EA50. Berikan tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa pilihan trading ini dengan menggunakan sistem pump manager dan sistem auto robot? Puluhan tahun yang lalu sudah banyak trader profesional. Tahun 2012 ditawarkan sebuah program amanah dari Bandung dengan potensi profit 100% dalam 1 bulan. Nama tradernya Suaidi. Saya bilang dengan teman-teman, saya tahu Suaidi, dia profesional trader yang luar biasa. Tapi ingat, kemampuan profesional trading tanpa diikuti dengan sebuah kondisi pengendalian diri, baik pengendalian diri dalam deposit maupun pengendalian diri dalam emosi menjalankan, akan selesai. Dan Suaidi tidak akan mampu mengendalikan situasi pasar dengan banyaknya investor masuk, ya, menjadi sebuah tekanan secara kalkulatif. Mau tidak mau dia akan melakukan deposit besar-besaran padahal dia tradingnya manual. Saya bilang paling tahan 4 bulan. Bulan ketiga selesai, margin call, kabur Suaidi di Malaysia. Trading valuta asing tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dibutuhkan pengendalian diri. Kalau kita melakukan trading konvensional, trading manual, di saat terjadi loss 2%, kita masih berpikir, siapa tahu nanti pasar akan naik grafiknya. Ya, nggak taunya malah tambah dalam. Di saat profit terjadi 3 atau 4%, kita masih berpikir, siapa tahu nanti masih bisa naik sampai 10%. Siapa tahu, ini penyakit trader yang tidak mampu mengendalikan emosionalnya. Nggak taunya begitu ditinggal menghidupkan korek, dalam sekejap mata dia tutup mata, pasar berubah, margin call. Margin call ini bisa terjadi murni karena pasar, tapi bisa juga margin call itu karena permainan dari broker yang menjadi bandar. Bagaimana broker bisa menjadi bandar? Broker-broker yang mengatakan mereka sudah legal, Bapepti dan lain sebagainya, itu hanya mereka jual untuk menggoreng broker-broker internasional yang belum izin Bapepti, ya. Tetapi sebenarnya mereka punya link sendiri dalam melakukan praktek trading menggunakan meta 4 yang bukan meta 4 asli. Sehingga pada saat trading yang ditampilkan adalah delay 2 atau 3 jam, yang real tradingnya kita tidak pernah tahu. Tak tahu terjadi margin call. Itu yang terjadi dengan Suton. Itu yang terjadi dengan MT8. Kita dikasih sinyal, kita copy trade. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak bisnis money game yang mengatasnamakan trading valuta asing. Maka saya katakan tadi, syarat fundamental Bapak Ibu untuk menentukan ini bisnis trading betulan atau tidak, cek keberadaan broker dan cek alur dananya kemana. Selesai. Pak, kalau dia belum izin Bapepti bagaimana? Nggak urusan. Kenapa para trader profesional tidak mau menjalankan trading menggunakan broker yang izin Bapepti? Pertama, pajaknya mahal. Yang kedua, harus ada perwakilan resmi di Indonesia, sekalipun itu broker luar. Dan perwakilan-perwakilan ini yang sering menjadi mafia, melakukan bandar sendiri dalam setiap transaksi. Itu alasan banyak broker profesional, broker besar tidak mau ngurus izin Bapepti, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman. Loh, kenapa ini belum ada izin Bapepti, Fintech? Bapak Ibu sekalian, kita jangan terjebak pada satu mindset bisnis yang salah, yang menganggap bahwa legalitas itu adalah kunci sukses dari sebuah bisnis. No. Legalitas itu hanya membuat kita nyaman. Kunci sukses dari sebuah bisnis adalah hasil. Kunci sukses dari sebuah bisnis adanya real bisnisnya. Contoh, di LPC Pinang banyak bandar narkoba ilegal dan tidak akan pernah terhapus. Saya sering ke Nusa Kambangan, banyak bandar narkoba yang ada di Nusa Kambangan. Kenapa mereka masih jalan bisnisnya? Karena menghasilkan, Bapak Ibu sekalian. Di Tanjung Priok, di pelabuhan, banyak mafia yang menggelapkan barang. Kenapa jalan? Karena menghasilkan. Artinya bisnis yang ilegal sekalipun apabila menghasilkan, dia akan bertahan. Tetapi bisnis yang legal kalau tidak menghasilkan, dia akan kolab. Ya Bapak Ibu sekalian, kunci bisnis menghasilkan. Kunci bisnis ada real bisnis. Legalitas hanya untuk kenyamanan kita secara psikologis dan hukum material. Ini harus diluruskan Bapak Ibu sekalian.
Kenapa? Kita trading menggunakan fintech forex, sebuah broker dunia dengan teregulasi dari lembaga pengawas broker, IC, FCA, NVA, dan lain sebagainya. Tapi fintech tidak mau ngurus izin Bapepti. Pertanyaannya kenapa? Ya karena dia tahu kalau dia urus izin Bapepti maka pajaknya tinggi dan klien akan banyak tidak mau menggunakan izin Bapepti. Ternyata perwakilannya menjadi bandar. Dibuat seolah-olah pasar berubah, tahu-tahu terjadi margin call. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Lah jadi kenapa akhirnya EA50 menggunakan trading dengan sistem pump manager dan menggunakan sistem auto robot? Karena dengan sistem pump ini maka kekuatan kapital, kekuatan equity ini gabungan dari seluruh mitra, sehingga Bapak Ibu sekalian kekuatan margin Bapak Ibu ini di atas kekuatan balance. Bapak Ibu deposit $1.000, ada 1.000 orang menjadi 1 juta. Bapak Ibu yang punya $1.000 sama juga punya margin 1 juta. Kenapa? Karena digabungkan. Strategi Pak Sofyan adalah dengan pump manager ini dia menerapkan money management. Setiap melakukan trading cut loss maksimal 3%. Untuk mencegah terjadinya margin call, setiap trading tidak lebih dari 20% dari total equity yang ada. Dengan equity 30 juta, misalnya sekali transaksi 20%, 6 juta US dollar. Apabila terjadi loss 3% dari 6 juta US dollar, itu sama halnya dengan 0,6 dari total equity yang ada. Maka disitulah strategi Pak Sofyan mencegah terjadinya margin call. Lalu bagaimana proteksi terkait dengan insuran? Bapak Ibu sekalian, insuran ini bukan kita yang diasuransikan, tapi fintech mengansurasikan dana deposan. Lah karena yang dianggap deposan itu adalah pump manager, apabila terjadi satu risiko gagal bayar pada broker, pump manager yang akan mengurus. Lalu yang diproteksi apa? Adalah nilai modal, bukan profit. Maka di sini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu, apabila punya pump kabinet, deposit 1.000, profit 300, Bapak Ibu cairkan 300, yang berkurang adalah nilai deposit atau modal. Bukan profit keterangannya yang dipotong. Karena di situ untuk menentukan berapa besar nilai proteksi yang akan ditanggung oleh pihak insuran apabila terjadi pailit atau gagal bayar dari si broker, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dari proteksi insuran ini bukannya kita berharap terjadi gagal bayar, tetapi disinilah bukti bahwa fintech ini adalah sebuah lembaga atau sebuah broker yang mendapatkan pengakuan dari lembaga insuran. Ini artinya sudah dipelajari dan diaudit terkait dengan standar operasional dan profesional kerjanya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita lihat. Kenapa? Salah satu standar keamanan di fintech adalah dana terpisah antara dana klien dengan dana perusahaan yang sama-sama di rekening Bank Sentral Australia. Kenapa harus terpisah? Karena dana klien ini sewaktu-waktu bisa ditransaksikan, akan terjadi transaksi. Kalau dana perusahaan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan perusahaan. Ini tidak boleh. Karena jangan sampai ada dana klien yang ikut digunakan untuk sirkulasi pergerakan unit bisnis mereka di luar dari kepentingan saldo trading, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang membuat kenapa sistem trading berbasis auto robot itu menjadi pilihan dan menggunakan fasilitas pump manager dari EA50, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi kenapa EA50 ini layak Bapak Ibu perjuangkan. Modalnya ringan, tradernya profesional. Yayan Sofyan saya kenal 6 tahun yang lalu. Saya kira dia hanya seorang leader. Saya tidak tahu kalau dia seorang trader. Maka pada saat Pak Teddy menawarkan saya, Pak, tolong bantu saya. Masa Bapak bantu perusahaan orang? Perusahaan teman nggak mau dibantu. Saya bilang dengan Pak Teddy, ini bukan masalah kawan, bukan masalah bantu dan tidak. Ini masalahnya adalah potensi dari profit trading. Saya membantu ternyata tradingnya tidak menghasilkan profit, nggak ada gunanya, karena itulah nilai jual.
Maka setelah 3 bulan saya lihat pergerakan trading yang dilakukan oleh Pak Sofyan dari bulan Februari sampai bulan Mei akhir, saya putuskan melakukan deposit. Tanggal 28 Mei saya deposit dan tanggal 2 Juni saya deposit lagi. Sekarang ini member saya kurang lebih 4.000 member, Bapak Ibu sekalian. Saya bergerak selama 1 bulan, saya tata leader seluruh Indonesia, saya telepon aja, saya bilang kalau mau kaya ikut saya, kalau mau kaya ikut saya, cuma begitu aja. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hampir 4.000 member dengan total equity di grup saya mungkin sudah sekitar 100 miliar selama 4 bulan saya bergerak. Dan di sini di Jogja, Pak Suwartoyo, Pak Agus Wardoyo, Pak Dharma, Pak Murwadi adalah tim leader IT kita. Dari Klaten Bu Selvi, dari Magelang itu ada Bu Dias, ada Pak Hernawan. Itu adalah tim kita yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, saya terbiasa menjalankan bisnis dengan pola sistemik. Saya biasa menjalankan bisnis dengan pola doktrin dan edukasi. Saya selalu mengatakan hidup itu sebuah pilihan dan kaya adalah sebuah keputusan. Jangan pernah menjadi orang yang tidak pernah berani bermimpi dan punya impian untuk jadi orang kaya. Maka Bapak Ibu nggak akan pernah kaya. Orang untuk kaya harus punya impian kaya. Orang untuk kaya harus punya posisi yang pantas untuk menjadi orang kaya. Bagaimana memantaskan diri menjadi orang kaya? Salah satunya adalah Bapak Ibu harus menjadi seorang pembelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus singkirkan yang namanya penyakit hati. Sok pinter, sok yes, merasa paling kaya sendiri, merasa paling punya posisi sendiri, menganggap orang lain kecil semua. Buang. Kalau nggak Bapak Ibu nggak akan pernah kaya. Taruhannya nyawa. Saya melakukan survei hidup Bapak Ibu sekalian. Semua orang sukses saya pelajari. Semua orang yang berhasil itu saya pelajari. Semua orang yang kaya raya di kampung, di kabupaten, di kecamatan, saya pelajari. Ternyata kuncinya satu, jadi orang baik. Ya kan Bu ya? Nggak ada orang berhasil nggak jadi orang baik. Bapak Ibu tahu Lim Sulyong? Lim Sulyong tahun 39 merantau dari Tiongkok, mendarat dia di Pelabuhan Kudus. Ikut omnya menjadi pembantu ya. Menjadi pembantu omnya dagang sembako di Pelabuhan Kudus. Masuk Pak Harto menjadi kasdam di Ponorogo. Dia bantu Pak Harto menyalurkan senjata kepada para gerilyawan. Artinya seorang Lim Sulyong keturunan Cina datang ke Kudus dengan celana pendek, celana kolor dengan kaos suam putih. Tapi dia menjadi orang baik, dia membantu pejuang. Akhirnya terjadilah kemerdekaan Republik. Dia ada andil di situ. Nama dia dicatat oleh Soeharto. Begitu Soeharto jadi presiden, diundang ke Jakarta. Indonesia butuh pabrik gandum. Kamu